Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herliana Octavia. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnomatika pada Lopo suku Boti yang terdapat di TPS. Mari kita lihat. Yang pertama kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar untuk 3.5, menganalisis baris dan deret aritmatika, dan 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika. Adapun juga indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, pengertian pola bilangan baris dan deret aritmatika, dan yang kedua kita akan menentukan rumus suku KN, dan yang ketiga kita akan memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep dan baris aritmatika. Kita menuju ke slide berikutnya. Kita akan mengetahui apa itu barisan dan deret aritmatika. Mari kita lihat. Pada kesempatan kali ini, barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang selalu tetap. Adapun rumus aritmatika, kita bisa lihat pada slide ini. UN sama dengan UN kurang 1 sama dengan B, atau UN sama dengan UN kurang 1 tambah B. Dan berikutnya UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Adapun keterangan-keterangan yang kita bisa lihat pada slide ini yang bagian ke bawah kita bisa lihat. Dan berikutnya kita akan menuju ke slide berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya juga menjelaskan pengertian dari deret aritmatika itu apa sih? Nah, ini merupakan jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Dan berikutnya kita juga akan bahas ke suku KN barisan aritmatika. Di sini saat diminta untuk mencari suku KN dari barisan aritmatika dengan menelusuri satu persatu sampai mencari suku KN. Adapun rumusnya yang kita bisa pakai yaitu UN sama dengan A tambah B N kurang 1B. Adapun keterangan-keterangannya kita bisa lihat pada slide ini. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam, kita akan membahas satu persatu, yaitu etnomatika pada Lopo suku Boti dan integrasinya dalam pembelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang berasal dari mana sih Lopo dari suku Boti itu. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Lopo Boti adalah sebuah bangunan tradisional milik suku Boti, salah satu suku yang paling tertua di Timor. Bangunan ini memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Dan sebagai sebagian dari suku Timor, suku Boti juga memiliki lopo tradisional yang bersifat unik dan sesuai dengan karakteristik budaya suku Boti. Lopo ini juga berbentuk mirip dengan ume kebubu atau rumah bulat yang biasa kita sebut di dalam keseharian kita dalam masyarakat NTT. Dan itu ume kebubu adalah rumah khas dari masyarakat TPS. Namun dengan perbedaan atapnya yang tidak mencapai ke tanah. Dan kita bisa lihat pada gambar yang pertama dan kedua. Yang pertama itu menunjukkan salah satu Lopo suku Boti yang terletak di kawasan Sanaf Boti, yaitu tempat tinggalnya raja Boti yang tinggal. Pada gambar yang kedua, itu disebut juga dengan rumah bulat atau umi kebubu, dan itu yang salah satu rumah khas masyarakat TPS, itu juga banyak kita temui. Dan berikutnya kita akan membahas lagi tentang unsur-unsur matematis pada Lopo dan integrasinya dalam ilmu matematika. Di sini kita bisa lihat pada gambar 4, geometri, titik, garis, dan bidang pada kerangka atap Lopo. Kita bisa lihat di sini sudah sangat jelas sekali gambarnya. Pada gambar ini, titik A dan titik B adalah
perpotongan dua suah dengan satu lingkaran pada kerangka atap. Di mana di antara kedua titik tersebut dapat dibentuk dengan garis miring. Kita bisa lihat di sini pada gambarnya yang melalui titik A dan titik B. Garis M yang melalui titik B dan titik C serta garis N dibentuk suatu garis. Dan selanjutnya bidang A, B, C kita bisa lihat pada gambar ini, pada gambar titik merah sini A, B, C itu dapat dibentuk oleh ketiga garis tersebut. Ini sesuai dengan teorema. Adapun teorema garis dan bidang yaitu suatu bidang dapat dibentuk dari tiga titik sembarang. Dalam kata lain juga tidak terletak pada satu garis. Selain pada atap, unsur-unsur primitifnya juga terintegrasi pada badan lopo. Jika 4 tiang panglima diasumsikan sebagai 4 garis yang sejajar dan tegak lurus dasar lopo, maka dibentuk suatu bidang di antara 2 tiang panglima. Dan kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu pada gambar yang kelima terdapat bagian atap ya, yang tadi sebelumnya kita sudah membahas, yaitu geometri titik, garis, dan bidang pada badan lopo. Jarak dalam ruang 5 lingkaran, kita bisa lihat pada gambar di atas. 5 lingkaran pengikat atap lopo dipasang tegak lurus terhadap tiang usif boti yang terhubung sampai ke puncak lopo. Andaikan ditarik sebuah garis lurus, kita bisa lihat pada gambar tersebut, pada diameter setiap lingkaran tersebut yang sejajar satu sama lainnya dan berpotongan dengan tiang usif boti, maka suatu bidang kartesius akan terbentuk pada gambar berikutnya, ke gambar 6, dengan koordinat titik 0, A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Sesuai dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada lopo pada gambar yang pertama, gambar 1. Dan jarak di antara titik-titik tersebut diintegrasikan konsep jarak 2 titik dalam bidang. Dan sebelum kita masuk ke dalam melihat gambar pada slide berikutnya, pada gambar ke-6, kita akan membahasnya, yaitu panjang AC dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kita bisa lihat pada slide di sini. Dan berikutnya kita akan menuju ke slide berikutnya untuk menghantarkan kita. Dan pada gambar yang ke-6 kita bisa lihat di sini koordinat kartesius yang dibentuk oleh lingkaran pengikat atap lopo dan tiang usif boti. Itu kita bisa lihat di sini sangat jelas sekali. Dan pada yang gambar ke-7 itu bisa menggunakan teorema dengan menggunakan ini. Kita bisa lihat di sini, dan ini merupakan salah satu contoh hubungan titik dalam ruang yang dibentuk oleh lingkaran-lingkaran pengikat lopo. Di sini sangat terlihat jelas sekali. Yang berikutnya, kesebangunan. Unsur-unsur yang berikutnya yaitu kesebangunan. Selain unsur-unsur primitif, konsep kesebangunan juga terintegrasi pada lopo. Pada bagian kerangka atap, satu ujung dari setiap suah berpotongan di titik puncak lopo, sedangkan bagian badan sampai ujung suah yang lainnya berpotongan dengan 25 lingkaran yang tersusun sejajar dalam jarak-jarak tertentu. Perpotongan tersebut akan membentuk sebuah bangun gabungan juring-juring lingkaran, dan kita bisa lihat pada gambar 8, yaitu kerangka atap loponya. Kita bisa lihat di sini. Pada gambar yang ke-8 dapat kita lihat juga bahwa juring APB, kita bisa lihat di sini, sebangun dengan juring CPD. Sebab M lebih kecil APD sama dengan M lebih kecil CPD, dan PA bagi PC sama dengan PB bagi PD. Dan
dan kita bisa lihat di sini adapun kedua kesebangunan tersebut kemudian berimplikasi pada M atau lebih kecil dari APB sama dengan N, lebih kecil dari EPF, dan PA bagi PE sama dengan PB bagi PBF, sehingga juring APB juga sebangun dengan juring EPF. Dan dengan cara yang sama, maka untuk setiap suap, dua suap yang berdampingan dan berpotongan dengan 25 lingkaran, ada 25 juring sebangun yang terbentuk. Kita bisa lihat pada gambar ini. Di sini kita akan membahas juga tentang luas permukaan. Lopo mengintegrasikan suatu bangun gabungan sehingga konsep luas permukaan baik pada bidang datar maupun pada bidang ruang juga terintegrasi pada Lopo. Di sini kita bisa lihat pada gambar yang ke-9. Untuk yang pertama, luas permukaan dasar Lopo yang berbentuk tabung dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas permukaan tabung jika dikurangi dengan luas alas dan luas area yang ditembusi oleh kelima tiang badan Lopo. Dan jika diasumsikan dasar Lopo mempunyai jari-jari yang berukuran R, tiang Usif Boti mempunyai jari-jari yang berukuran P1 dengan keempat tiang panglima mempunyai ukuran jari-jari yang sama, yaitu yang kita dapat diperoleh dari luas dasar Lopo sama dengan PR pangkat 2 dikurangi PR pangkat 2 sama dengan 4 PR pangkat 2 ditambah 2 PRT sama dengan PR dikurangi R dikurangi R1 dikurangi R2 dan ditambah 2T. Kita bisa lihat pada gambar sini. Dan di sisi lain juga suatu juring lingkaran dapat dibentuk melalui tiang Usif Boti dan dua tiang panglima yang berdampingan, sehingga pada sisi atas dasar Lopo dapat dibentuk 4 juring seperti pada gambar di atas. Dan untuk gambar yang kedua, jika besar sudut pada setiap juring, maka diketahui 4 juring yang terbentuk mengintegrasikan konsep luas lingkaran sebagai penjumlahan dari luas juring-juring penyusunnya. Dan kita akan melihat sebagai berikut yang di bawah ini, kita bisa lihat jelas. Dan berikutnya kita akan bahas tentang badan Lopo. Selanjutnya pada badan Lopo terdapat 5 tiang yang berbentuk tabung yang terdiri dari 4 tiang panglima dan tiang Usif Boti yang luas permukaannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas permukaan tabung. Pada gambar yang berikutnya kita sudah bahas. Pada gambar yang pertama, setiap 2 tiang panglima memangku satu penopang kerangka atap berbentuk bangunan dari 6 trapesium dan 4 jajar genjang. Kita lihat sini pada gambar di bawah ini. Dan jika diperhatikan, setiap tiang panglima tidak berbentuk tabung utuh. Namun pada bagian yang dihilangkan pada sisi atas untuk meletakkan penopang kerangka atap, maka jika diasumsikan keempat tiang panglima berbentuk 4 tabung kongruen dan R adalah jari-jari alas tabung, dan kita bisa lihat di sini AB sama dengan 1 per M KA sama dengan X, dengan KA itu lingkaran atas tabung dan M lebih kecil LM. Dan sedangkan pada penopang kerangka atau pelaku kita bisa lihat di sini, maka luas bangun gabungan 2 tiang panglima dan 1 penopang kerangka atau pelopor kita dapat tentukan sebagai berikut yang ada di bawah sini. Dan berikutnya
pada bagian atap. Kita akan bahas kepada bagian atapnya. Kita bisa lihat di sini. Pada bagian atap lopo terintegrasi konsep kerucut yang luas permukaannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas selimut kerucut. Pada gambar yang di bawah sini dapat terlihat bahwa atap lopo bagian luar lebih panjang M satuan dibandingkan dengan kerangka atap lopo di bagian dalam. Dan swath adalah garis pelukis atau disebut juga dengan S. Sedangkan busur AB adalah keliling alas dan dari kerangka atap lopo tersebut. Dengan demikian, luas atap lopo bagian dalam dapat ditentukan sebagai berikut. Kita bisa lihat pada gambar sini. Dan untuk pembuktiannya, pembuktian rumus luas lingkaran. Lingkaran kayu pada loteng lopo yang berfungsi sebagai pengikat atap dapat dipandang sebagai suatu bangun segi N yang berbentuk dari N buah segitiga sama kaki dengan R sebagai kaki-kakinya. Kita bisa lihat pada gambar yang ke-12 ini. Dengan menghitung luas segitiga-segitiga penyusunnya, luas bangun segi N tersebut dapat ditentukan yaitu melalui rumus ini. Kita bisa lihat di sini. L sama dengan N 1/2 R kuadrat ditambah dengan sin sama dengan sin. Dan pada gambar yang ini terlihat bahwa jika N semakin mendekati tak hingga, maka bangun segi N tersebut semakin menyerupai lingkaran. Dan kita bisa dapat menggunakan limit tak hingga, yaitu di sini kita bisa lihat pada bagian bawahnya. Dan berikutnya kita akan masuk ke baris dan deret pada etnomatika garis lopo suku Boti. Di sini pada kerangka atap lopo terdapat 25 lingkaran yang tersusun sejajar vertikal dengan panjang diameter setiap lingkarannya seperti gambar berikut. Dan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa ukuran diameter 25 lingkaran pada kerangka atap membentuk suatu pola untuk lingkaran pertama sampai lingkaran ke-8. Kita bisa lihat lebih detailnya di sini. Pola tersebut itu merupakan suatu barisan aritmatika tingkat 1 dengan nilai selisih tetap atau nilai bedanya yaitu min 0,15 pada gambar tersebut. Berikutnya, ukuran diameter lingkaran pertama sampai lingkaran ke-8 beserta selisihnya. Kita bisa lihat pada slide yang di atas ini. Dan berdasarkan informasi pada ini gambar 14, maka nilai suku ke N dari barisan aritmatika tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumusnya, yaitu UN sama dengan 5,95 dikurangi 0,15 N kurang 1. Dan selanjutnya dapat dibentuk suatu deret aritmatika yang dinyatakan dengan ini. Kita bisa lihat di bawah sini Sn sama dengan negatif 0,075 N pangkat N kuadrat ditambah dengan 6,0,025 N dan yang kedua N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sini kita akan membahas tentang soal-soal geometri, soal-soal barisan aritmatika. Yang pertama, kita akan menghitung deret suku ke-8 dari barisan 1, 2, 4, 8, 16. Di sini kita bisa lihat pada pembahasannya A sama dengan 1, A sama dengan 1 dan R-nya itu sama dengan 2. Di sini kita akan memasukkan rumusnya Sn sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R kurang 1. Di sini kita bisa lihat hasilnya, yaitu deret hingga suku ke-8 dari barisan 1, 2, 4, 8, 16 yaitu 225. Kita bisa lihat pembahasannya dari sini. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal aritmatika.
Suku ke N suatu deret aritmatika UN sama dengan 3N kurang 5. Menghitung rumus jumlah N suku pertama deret tersebut. Kita bisa lihat pada slide ini, rumus untuk jumlah suku pertama ke N barisan aritmatika adalah, kita bisa lihat di sini, dan hasilnya adalah pi N per 2 3N kurang 7. Dan sampai di sini mungkin itu saja pengetahuan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih.